Kalau taidang makanan, siapa duluan yang makan, laki-laki atau wanita? Itu adab di Minangkabau, betul tidak? Betul, Bu? Menurut Islam bagaimana? Menurut Islam, kenyangkan dulu wanita, baru laki-laki makan. Hah? Itu contoh Bapak Ibu. Kenyangkan dulu perempuan, baru laki-laki. Lepas isu jo makan tu lah ya untuk kami. Selagi wanita masih ada yang belum makan, makankan dulu mereka. Samo jono anak-anak. Dulu kan anak-anak makan, dan awak orang gaib. Ya seperti itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhlak ini urusan agama, jangan ngarang-ngarang. Minta maaf. Di Minangkabau, silsilah keturunan larinya ke Hindu atau ke apa? Kemana larinya? Ke siapa larinya? Kenapa kepada ibu? Kenapa kepada ibu? Dalam Islam bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah? Kaya innama antum min abaikum, kamu itu dari bapak-bapak kamu, maka keturunan dihitung dari ayah, bukan dari. Orang Islam adalah orang yang pada pemahamannya dan pengamalannya berkumpul 5 hal. Itu orang Islam. Kalau tidak berkumpul, dia belum orang Islam. Ya. Yang dimaksud dengan Islam kafah, yaitu yang pertama, secara akidah dan keyakinannya dia benar-benar mengislamkan imannya, akidahnya benar-benar dia bawa ke dalam pemahaman, ke dalam keyakinan, ke dalam iman ala Islami menurut Allah dan Rasulullah, menurut Al-Quran dan Sunnah, bukan ala nenek moyang, kan gitu dulu kan, bukan ala keturunan. Seperti apa keyakinan yang harus kita punya, baik tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang ruh, tentang takdir, tentang apa saja yang terkait dengan iman dan keyakinan, harus sama dengan yang Allah turunkan di Al-Quran dan yang disampaikan Nabi dalam hadis. Harus sama. Sekali lagi, tidak boleh ada keyakinan, iman, akidah tidak menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu Islam yang pertama, iman dan tidak. Yang kedua, Islam kafah yang kedua, yaitu apapun yang berkaitan dengan ibadah, al-ibadah, ya, apapun yang berkaitan dengan ibadah dan amalan-amalan, ya, apapun yang berkaitan dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan, juga urusan Islam. Maka tidak boleh berpandai-pandai, tidak boleh berinisiatif, tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh ngurang-ngurangi. Salat subuh berapa rakaat? Boleh dijadikan 4 rakaat? Boleh tidak dijadikan 4 rakaat? Kenapa tidak boleh? Kan sholat dari 2 rakaat jadikan 4 rakaat. Kenapa dijadikan 4 rakaat? Subuh itu hati lebih tenang, badan lebih kuat, lebih sehat. 2 rakaat enggak cocok, harusnya 4 rakaat. Tambah 4 rakaat. Diterima Allah tidak? Kenapa tidak diterima? Karena urusan ibadah dan amalan harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan Nabi Muhammad dalam hadis. Tuh, tidak boleh ditambah-tambah. Berzikir baca Quran bagus tidak? Tapi kalau kita zikir baca Quran dalam WC sedang bagus tidak? Jadi harus sama dengan seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Haji bagus tidak Bapak Ibu? Haji bagus tidak? Bagus, tapi hajinya keulaan. Hajinya pai ke Iran. La ilaha illallah. Apakah boleh melaksanakan ibadah haji tidak ke tanah suci Mekah? Tidak boleh.
Kalaupun hajinya dikatakan bagus, harus sama dengan yang diajarkan dalam Islam. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi masalah ibadah, masalah amalan, masalah yang sepenuhnya ikut dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, jangan dikarang-karang. Itu intinya Bapak Ibu. Kalau kita tambah-tambah, kita kurang-kurangi, kita karang-karang, di akhirat nanti kata Rasulullah SAW, ada umatku nanti sudah lewat dari titian, salamatnya dari titian. Nah, jadi prosesnya dibangkitkan dari liang kuburnya, kemudian dia berjalan menuju padang mahsyar, lalu dihisap amalannya, kemudian dia ditimbang amalannya. Setelah itu dia pergi ke perjalanan jauh menuju ke titian, sampai di titian dia lewati dengan penuh penderitaan sampai selamat di seberang. Sebelum dia masuk ke dalam pintu surga, dia kan disuruh dulu meminum air dari telaga Nabi Muhammad dan dituangkan ke rambutnya. Ternyata ketika dia mendekati telaga, ditarik oleh malaikat dengan kasar, dicampakkan sejauh-jauhnya. Kemudian dia berusaha mendekat lagi, ditarik lagi, ya. Kalau bahasa Jawa dibanjun, dijambak, ya. Kemudian dibuang jauh-jauh. Apa kata Nabi Muhammad? Ini adalah umatku, kenapa kalian menyakitinya? Dia berhak meminum dari air telagaku, kata Rasulullah. Apa kata malaikat? Hai Muhammad, kau tak tahu, sepeninggal engkau, apa yang sudah mereka karang-karang dari amalan, apa yang mereka buat-buat dari amalan-amalan. Tidak ada Allah mengajarkan, tidak ada engkau mencontohkan, dibuat dari mereka. Mereka tidak berhak hari ini meminum dari telaga ini. Jadi urusan amalan, urusan ibadah adalah urusan yang Islami, wajib sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah. Oke. Kemudian Islam yang ketiga, apa Islam yang ketiga? Nyala waktu ya, Pak. Ayat ketiga. Yang ketiga adalah al-akhlak. Al-akhlak, akhlak, moral. Akhlak, moral, adab, tata krama, perilaku, sopan santun. Ini urusan Islam, nggak bisa dikarang-karang. Kita ini orang timur, ya harus menyesuaikan dengan tata krama dan budaya timur. Ya nggak bisa, urusan akhlak, urusan Islam. Kalau menurut budaya timur, umpamanya di Jawa, laki-laki, wanita, anak boleh sungkeman sampai ke posisi seperti sujud kepada kedua orang tuanya. Betul tidak? Menurut orang Jawa itu beradab. Menurut orang Jawa itu berakhlak. Menurut Islam bagaimana? Dilarang. Menurut Islam tidak boleh siapapun makhluk sujud kecuali hanya kepada Allah. Begitu. Jadi tentang masalah adab, tentang masalah akhlak itu urusan agama. Tentang masalah termasuk bagaimana adab makan, adab minum, adab tidur, bagaimana adab suami pada istri, istri pada suami, menantu pada mertua, mertua kepada menantu, bagaimana adab ipar kepada ipar, bagaimana adab tetangga kepada tetangga, bagaimana akhlak jual beli, bagaimana itu semuanya urusan agama. Maka tirulah seperti apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan ngarang-ngarang. Maaf, di Minangkabau kami udah bongkar beberapa pengajian di pengajian kita dulu. Di akhlak Minangkabau, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau taidang makanan, siapa duluan yang makan, laki-laki atau wanita? Itu adab di Minangkabau, betul tidak? Betul, Bu? Menurut Islam bagaimana? Menurut Islam, kenyangkan dulu wanita, baru laki-laki makan. Hah? Itu contoh Bapak Ibu.
Kenyangkan dulu perempuan baru laki-laki. Lepas isu jo makan tu lah ya untuk kami. Selagi wanita masih ada yang belum makan, makankan dulu mereka. Samo jono anak-anak. Dulu kan anak-anak makan, nanawa orang gaib. Ya seperti itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhlak ini urusan agama, jangan ngarang-ngarang. Minta maaf. Di Minangkabau, silsilah keturunan larinya ke Hindu atau ke apa? Kemana larinya? Ke siapa larinya? Kenapa kepada ibu? Kenapa kepada ibu? Dalam Islam bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah? Kaya innama antum min abaikum, kamu itu dari bapak-bapak kamu, maka keturunan dihitung dari ayah, bukan dari ibu. Wahai Bapak Ibu, hamba Allah kami muliakan. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari kembali. Pemahaman kita yang turun-temurun diperbaiki lagi dengan cara mengetahui apa itu Islam. Oke. Berikut banyak contohnya, sangat banyak. Seharusnya kok laijo kita orang Minang, kok lalu kita tulis kok. Adai basandi syarat basandi kitabullah, ya. Syarat mengatur adai harusnya seperti itu. Bah menurut syariat, jadikan itu menjadi adat. Kalau ada adat bertolak belakang dengan syariat, maka adat langsung diluruskan, disamakan dan disesuaikan dengan syariat. Begitu Bapak Ibu. Ibu bapak ngaji di masjid ngangguk-ngangguk, paham, tapi ketika di luar nambah tolak belakang tujuan yang diikuti terus. Betul tak? Betul tak Bu? Halo? Yo, tu bah. Kapulang jua ke Allah, ingin jua surga Allah, syarat dari Allah kuat. Kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku kata Nabi pasti mereka akan masuk surga, illa kecuali man aba, yang enggan, yang tidak mau. Lihat nampaknya tulisannya ada. Qala, ada yang bertanya kepada Nabi, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang benar-benar saya yang diikutinya, saya yang dicontohnya, saya yang ditirunya dalam urusan agama nih ya, dakhalal jannah, itulah yang orang yang pasti masuk surga dari umat saya. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang menyelisihi saya, seperti ini saya mengajarkan, seperti ini saya mencontohkan, dia buat tidak seperti itu, walaupun lisannya satu hari 1.000.000 kali mengatakan saya ingin masuk surga, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Itulah orang yang tidak mau masuk surga. Cuma lisannya saja yang berkata saya ingin menjadi ahli surga Allah, kata lisannya, kata bibirnya, tapi tindak tanduknya tidak mau mengikuti Rasulullah, baik dalam urusan iman dan akidah, baik dalam urusan ibadah dan amalan. Gurunya juga yang akan diteladaninya, bukan Nabi Muhammad. Ba'a kece ungkunya, ba'a kece kalipahnya, itu yang lebih diikutinya dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Ini kan masuk surganya tuh. Nabi mengajarkan masuk surga, ini jalannya. Hanya dari gurunya kemari, gurunya diikuti. Lidahnya kecek, dia masuk surga. Saya ingin masuk surga. Surga itu jalan Nabi. Ikutilah jalan Nabi. Orang yang masuk surga adalah orang yang benar-benar saya yang diikutinya. Itu yang akan masuk surga. Nabi masuk surga itu masuk neraka. Tolong aja Ibu. Ada yang ragu enggak? Nabi pasti masuk. Maka yang mengikuti Nabi masuk mana? Sama lah, karena dia mengikuti Nabi, ya pasti dia juga akan masuk surga.
tapi kenyataannya banyak yang bukan Nabi Muhammad yang diikutinya. Nah, ini ya. Jadi pembahasan kita untuk menjadi muslim kafah, urusan akhlak, urusan ibadah amalan, urusan iman dan akidah, urusan agama, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, ini disingkatkan saja ya, mangana-ngana balik, karena mungkin saya ulang balik dari awal. Yang keempat, nah, yang keempat, al-ahkam, ya, al-ahkam yang berhubungan dengan masalah hukum. Ini urusan agama, pengadilan semacamnya. Hukum ini terbagi dua. Yang pertama, hukum yang berhubungan dengan masalah al-fiqh al-islami. Al-fiqh al-islami. Maka ada 5 hukum, ada hukum yang kita dengar selama ini: wajib, sunnat, mubah, makruh, haram. Itu al-fiqh al-islami. Hukum yang terkait dengan fikih: halal, haram, sah, batal, wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Kan itu kan? Itu urusan fikih. Ada lagi hukum ini terkait dengan ini terkait dengan al-jinaiyah, pidana dan perdata. Ya, al-jinaiyah, pidana dan perdata. Berarti itu hukum yang dilaksanakan oleh negara, ya, pidana dan perdata. Nah, dalam urusan ini Bapak Ibu, kalau jalih tadi, halal, haram, sah, batal, wajib, sunat, makruh, mubah, apa lagi? Haram, ya. Kalau yang ini pidana dan perdata. Apakah dia orang Islam? Kalau dia orang Islam, harus hukum yang dipakainya, jadi yang terkait dengan pidana atau hukum perdata, harus hukum Allah. Kalau dia tidak pakai hukum Allah, walaupun jidatnya hitam karena banyak tahajud, maaf, dia tidak berhak menjadi ahli surga Allah. Siapa kasihnya ya? Kami atau penguasa? Kalau kami nio hukum Allah yang dipakai. Ya Pak, Bu, kita ingin hukum Allah yang dipakai, pidana perdata. Ya begitu Bapak Ibu. Nah, iya mana lah kok? Kalau iya masuk surga Bapak Ibu. Tapi kami ketujuh dengan hukum yang ada, hukum positif yang ada dengan di negara kita. Maaf, haji mana Bapak Ibu tiap tahun 1 kali, tiap bulan umroh 1 kali, bangun masjid dari Sabang sampai Merauke, infak sedekah baserak semuka bumi. Tapi Bapak Ibu menolak melaksanakan hukum pidana perdata ala Quran, ala sunnah Nabi. Maka Bapak Ibu kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Buya, kami mau pakai, kami mau menerapkan pidana perdata. Tapi yang menerapkan bukan rakyat, yang menerapkan adalah penguasa. Maka yang ditanya nanti di hari kiamat adalah penguasa ini. Tugas rakyat apa semacam awak? Tugas kita adalah, saya mau agar negara ini menjalankan hukum pidana perdata ala Islam. Cukup itu aja Pak. Dan saya menolak semua hukum apapun di luar pidana dan perdata. Kalau ternyata pencurian, perzinahan dan lain-lainnya dihukum dengan hukum ala negara, sementara hati kita maunya dengan cara Islam, aman Bapak Ibu. Yang berurusan dengan Allah nanti di hari kiamat adalah penguasa yang berkuasa. Nah, paham sampai di situ? Salah enggak Bapak Ibu? Tidak ada salah, kecuali kalau Bapak Ibu rela, suka dan ikhlas dengan hukum-hukum yang berlaku di negeri ini, hukum positif yang ada. Oke ya? Tapi kalau seandainya Bapak Ibu memang dari lubuk hati yang paling dalam ingin hukum Allah yang dipakai, Bapak Ibu dianggap aman. Itu kita sebagai rakyat ya, kita dianggap aman.
Ini saya sampaikan Bapak Ibu, mau di depan menteri, mau di depan gubernur, mau di depan siapa saja, pasti saya sampaikan. Bahkan di depan hakim saya sampaikan pengajian seperti ini. Alhamdulillah hakimnya akhirnya taubat nasuha, dia keluar, resign, mengundurkan diri jadi hakim dan menyatakan taubat dari apa yang telah dia selama ini gunakan, dan dia sekarang jadi pengusaha di Pekanbaru. Saya sampaikan ini, apa yang mau ditakutkan? Kita hanya menyampaikan kalau mau selamat ikutilah Islam kafah. Kan begitu tadi. Islam kafah itu masuklah dalam urusan hukum. Itu ya. Baik. Rasanya sampai di sini terakhir pembahasan kita dulu. Ya kan? Nah, terakhir. Sekarang penutup. Pembahasan kita kelima. Waktu itu baru kita tuliskan aja baru. Waktu 10 menit lagi. Orang Siko jadi canggih walaupun sebentar sampai yang soal. Ya, yang berikutnya adalah yang berhubung dengan al-muamalat. Ya, ini ya. Yang berhubung dengan muamalat. Muamalat ini paling luas. Dalam fikih, kajian terluas adalah kajian muamalat. Apa itu muamalat? Interaksi manusia sesama manusia, mulai dari urusan pernikahan, ya, pernikahan, terus makan minum, pendidikan, bisnis, ekonomi, kedokteran, kesehatan, terus sampai kepada urusan politik, seni dan budaya, ya, sampai kepada urusan sains dan teknologi, Masya Allah, Ibu. Kalau kalian bekas ada urusan idiot dikakuk dalam Islam saya, betul enggak? Tidak ada bagian apapun yang kita singgung dalam hidup ini kecuali Islam mengurusnya. Itu disebut dengan muamalah. Bahkan bagaimana kita bermuamalah dengan hewan. Cara mandabi diajarkan enggak dalam Islam, Pak? Diajarkan enggak? Diajarkan. Cara menyembelih itu muamalah itu, bahwa harus menyembelih hewan dalam keadaan pisaunya sama tajam, dan hewan sebelum disembelih tidak boleh dia melihat kilatan pisau itu di depan matanya, dan dia disembelih tidak boleh di depan kawannya yang masih hidup, dan dia disembelih ada luar biasa ajaran Islam ini. Ya, dan bagian mana yang boleh disembelih, yang mana yang harus tuntas putus, dan bagaimana Masya Allah. Ini Bapak Ibu lengkap muamalat dalam Islam. Tidak ada ajaran di bumi ini yang menyentuh segala urusan kehidupan di hidup kita, termasuk muamalat pernikahan. Ba laki ke bini, ba bini ke laki, ada bini ke laki, apa ada laki ke bini, ba ayah ke anak, ba anak ke ayah, dan seterusnya. Bagaimana cara mencari menantu, bagaimana cara melamar, bagaimana membuat pernikahan, dia beralih, dan bagaimana diatur semua dalam Islam. Tidak bakal ada tiwa sih tu. Tidak bisa, saya mau begini, saya mau tidur gaya barat, saya mau ala timur saja, saya mau, ya Allah, ini urusan muamalat. Tidak, urusan muamalat. Kalau urusan muamalat berarti harus ada Islam di dalamnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, dengan ini pahamlah kita sekarang, hampir-hampir tidak ada dalam urusan hidup ini yang di luar Islam. Urusan bercocok tanam itu urusan muamalat dah. Iya.
Ada kajian Islamnya. Yang boleh ditanam, di mana kita boleh menanam, baca cara menanam, kemudian tentang masalah tanah, batik-batik tanah wak jurang dan sebagainya. Ya Allah, dalam halus tajam Islam mengkaji. Tidak ada bahkan tanah sajangka saja dikaji oleh Islam. Siapa saja yang mengambil yang bukan tanahnya, digesernya jarak batik tanahnya batik orang, sakitiknya, sakitik saja. 7 lapis bumi ke dalam diimpikan kepadanya nanti ketikanya meninggal. Sajangka, itu bukan sajangka lain, 1 meter, 10 meter, bahkan sampai tak tanah, sampai tak sawah diakui-akui miliknya. La ilaha illallah. Malang nasib orang-orang ke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memuliakan, di Subarang Haji, kau penutup kau, di Subarang Haji, di mana Subarang Haji itu? Tiket kan ni? Ya, Bapak Ibu, Subarang Haji ada seorang guru kadang meninggal. Dari selepas sholat zuhur diantarkan jenazahnya ke pemakaman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lubang kuburan yang sudah siap ketika dimasukkan mengecil lubang kuburan itu. Akhirnya ditaruh lagi jenazahnya, diperlebar, diperpanjang. Setelah selesai, kemudian mau dimasukkan, kecil lagi, nggak muat. Tasundak kepala, mengitik lubang kuburan itu. Diulang lagi berkali-kali, akhirnya azan berkumandang, azan asar. Langit hitam, ya, hujan labik keturun. Dan jenazah belum juga bisa dimasukkan ke liang kuburnya. Ya, kemudian sampailah berkumandang azan, petir menyambar-nyambar, gerimis mulai datang, azanlah selesai, kuburan ini belum juga jadi-jadi. Dan tanahlah bagunduk tinggi, karena apa kali taruh? Digali terus, diperbesar, meninggi. Jadi dari mana tiba tanah yang lain tuh? Akhirnya Bapak Ibu, ini kisah nyata. Akhirnya dipaksakan juga, ditekukkan badannya, ya, dikilok-kilokkan badannya, ditekukkan juga. Iku guru gadang wah. Ya kalau bahasa awaknya syekh, kiai, ya, ya kalipah sudah. Bapak Ibu dipaksakan masuk. Akhirnya masuk jenazah ini. Baru dikuburkan, baru alun selesai alun selesai tanahnya ditimbul lah. Baru beberapa papan lah ditimbulnya tanah, masih sambil timbul tanah baru kasado telingo mandanga bunyi tulang diremuk-remukkan. Krak di dalam tuh seperti tulang ini dipatah-patahkan, diremukkan. Merinding ke orang-orang yang ada. Hujan labik. Akhirnya di rumah barulah baca itu orang rumahnya bahwa si guru ini suka ngambil tanah orang, suka membela-belain orang yang gak berhak punya tanah, bahwa iyo itu punya tanahnya mah, dan dia dapat fulus. Tanah yang bukan tanah dia diakui sebagai tanahnya, maka diimpit oleh bumi seberat berapa luas tanah yang diambilnya. Jangan main-main. Jadi dalam urusan muamalat, ini urusan Islam. Tidak ada cerita Islam lepas. Buya, kalau begitu kami mau bertanya Buya, kan ada hadis Nabi bunyinya begini, amma fi umuri dinikum fa ilayya wa amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu biha. Di mana duduknya kaji hadis Nabi itu Buya? Lihat Bapak Ibu apa artinya berurusan itu. Amma fi umuri dinikum, dalam urusan agama ambil dari saya. Ambil dari saya. Amma fi umuri dunyakum, adapun dalam urusan dunia kamu, fa antum a'lamu biha, kamu yang lebih tahu. Kalau begitu Buya, yang urusan dunia, sehingga kita boleh tidak ikut Nabi, yang urusan dunia.
Tolong jawab Bapak Ibu. Kalau urusan agama lah kesannya kakak gua. Dan wajib meniru Rasulullah. Hah? Sementara Nabi mengatakan tadi dalam urusan dunia silakan, pandai-pandailah kalian. Dalam urusan agama, yo kadet. Saya ikuti, saya yang kalian contoh, saya yang kalian dengar. Kan begitu? Nah, sudah kita bahas tadi, hampir-hampir seluruh urusan hidup kita harus niru nyontoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu urusan dunia yang dalam urusan perkembangan teknologi, ya, dalam urusan takniat. Nah, ini dia. Nah, dalam urusan ini silahkan Bapak Ibu. At-takniat. Apa ini artinya? Perkembangan dan kemajuan teknologi. Silahkan. Perkembangan dan kemajuan teknologi. Masya Allah. Berarti urusan itu tak Nabi apa? Di masa Nabi ada pesawat, ini ada silahkan. Di masa Nabi ada handphone doh, kini ada silahkan. Tuh. Perkembangan dan kemajuan teknologi kamu lebih tahu gitu dari. Lah, sampai sekolah dua, lah paham Bapak Ibu tuh. Maya Islam kafah tuh sudah paham Bapak Ibu. Sudah paham Bapak Ibu? Manjawi Allah sih payah benar Bapak Ibu. Kini Allah. Itulah Bu. Yo. Lah dua dewa Maya Islam kafah. Yang urusan dunia yang ndak apa-apa tidak ikut Nabi. Yang yang urusan dunia. Takniat. Masalah perkembangan dan kemajuan teknologi dunia. Tapi selain urusan ini, urusan agama ternyata ambil saya, ikuti saya, contoh saya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah cukup pengajian kita singkat tapi kanyang. Ya, boneh badagiang. Baik Bapak Ibu, azan sudah masuk. Jadi, kan diskusi juga sudah tuh. Nah sudah tapi Isa kita diskusikan, tidak usah lah kan? Kalau paham kan? Nah, ya, kalau paham maka kita sudah sampai di sini. Mari istighfar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.